sob, selamat pagi. Tentunya kalian bertemu lagi bersama gua Nunuy hanya di channel Nunuy Julmi, dan di konten tentunya serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gua mau membahas tentang kemenangan Persib dramatis semalam. Remontada, Persib berhasil membalikan kedudukan. Persib yang di babak pertama harus ketinggalan 2-0. Persib yang harus menguber jeda 2-0 tersebut. Di babak kedua berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2 lewat masuknya pergantian pemain yang efektif, yaitu Beckham dan Adam Alis. Harus diakuin itu, oke. Dan Persib harus ketinggalan 2-0 lewat gol cepat dari Selangor ketika bermain di kandang Selangor di menit kedua, 1 menit lebih lah, 2 menit. Persib harus ketinggalan cepat lewat ketika Bergino atau William tuh yang kehilangan bola dan sempat bertabrakan juga dengan Maklok dan pemain Selangor yang cepat itu, pemain asingnya melakukan dribble bagus, tusukan ke dalam, dan Eliano juga tidak mampu menghentikannya, dan bola berhasil dikontrol dengan baik oleh pemain Selangor tersebut. Lupa lagi gue namanya, pemain asing Selangor tersebut, dan bola berhasil di passing ke pemain Selangor di umpan dan diteruskan hingga menjadi gol cepat untuk Selangor. Terus Persib juga ketinggalan 2-0 ketika bola sudah berhasil dihentikan oleh Teja Paku Alam di tiang dekat. Dan prosesnya sih cukup bagus, proses gol keduanya cukup bagus, cuman ya golnya luck karena bisa dibilang itu on goal dari pemain Persib itu sendiri. Oke. Persib yang tidak dimainkannya, tidak bisa bermainnya Barba, sangat berpengaruh. Bisa dilihat di lini belakangnya gampang banget gampang banget dibuka, gampang banget terbuka, gampang banget dijelajah. Barba yang sering membantu build up juga sangat berpengaruh juga dengan dia tidak bermain. Barba yang duel-duelnya walaupun badannya kelihatannya kayak kurus gitu, kayak tidak begitu jadi, bajunya dengan stylenya yang bajunya dimasukkan gitu kan, tetapi kalau duelnya sangat berpengaruh sekali. Insting mengambil bolanya, insting menghentikan lawannya ternyata begitu berpengaruh untuk Persib begitu. Di musim kali ini harus diakui itu, di awal musim kali ini belum ada formula yang pas, termasuk yang tadi malam tuh ketika melawan Selangor, ketika defense-nya tidak ada Barba karena defense-nya begitu lelet. Terus harus diakuin juga transisi babak pertama Persib, baik itu dari menyerang ke bertahan tuh benar-benar jelek, harus diakuin. Di babak kedua ada perbaikan sehingga transisi tersebut dari jelek ya bisa dibilang cukup lah, walaupun tidak bagus, tetapi cukup terlihat ada dampak perbaikan lah. Tetapi emang masih harus diperbaiki ketika Persib harus transisi bertahan, itu benar-benar kelihatan kurangnya. Terus jarak antar pemainnya juga kelihatan banget, terutama di babak pertama ketika defense support satu sama lainnya tidak kelihatan gitu. Oke. Eliano di babak pertama dia harus berjibaku sehingga bisa dibilang dia 2 kali atau 3 kali dia kalah duel. Oke. Tom Haye bermain dengan lumayan baik, lumayan bagus, menjalankan bola, mendistribusikan bola, tetapi harus diakui kipernya Selangor, di luar dia blundernya di gol ketiganya Persib ya, itu tampil lumayan baik, tampil lumayan bagus. Sayang banget ya, dia hampir sepanjang pertandingan tampil lumayan bagus, harus ditutup dengan blundernya oleh Adam Alis. Terus golnya Adam Alis bagus juga,
keren juga ketika dia membuka ruang di passing sama Mark Locke atau sama siapa ya, dia membuka ruang dan Mark Locke memberikan assist yang tepat dan bola diselesaikan dengan baik oleh Adam Alice. Oke. Dan bola terus golnya Persib juga dicetak oleh Jung setelah Jung membuang tidak setelah Jung melakukan shoot on goal yang harus dihentikan kipernya Selangor ini 2 kali shoot on goal. Dan ya seharusnya ada tuh yang ketika bolanya lepas sutannya siapa yang saudaranya McAllister ya, dari Argentina, yang operan dari Willian langsung disut, terus kipernya Selangor lepas dan bola berhasil mental ke Jung kembali. Dan tetapi itu berkat kipernya Selangor juga tampil dengan baik, tampil dengan bagus gitu untuk menutup ruangnya, sehingga peluangnya Jung, bola muntahnya, bola pentalannya berhasil dihentikan kembali. Dan ya akhirnya Jung berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pas itu lewat peluang ketiganya. Oke. Ini Persib akhirnya kokoh kembali di puncak AFC Champions League 2. Ya kalau gua rasa sih ya, ketika Persib lolos nanti Persib bakal lebih fokus bermain di AFC Champions League 2 karena akan membuat sejarah sendiri untuk klub Persib, akan lebih bergengsi lagi bermain di AFC Champions League. Tapi gue percaya dengan squad kedalaman Persib, ada Beckham, ada cadangannya masih ada Febri, ada yang sering dibuat cadangan lagi, ada Adam Alice yang berhasil membuktikan keren, Beckham dengan 3 kali atau 4 kali dengan dribble penetrasi bagus, sehingga beberapa kali juga harus dihentikan, ditubruk, ditabrak oleh pemain Selangor yang bermain beberapa kali bermain sebagai pemain pengganti. Benar-benar efektif sekali Beckham. Ya Persib kemarin gara-gara mempunyai kedalaman tim yang bagus, kedalaman tim yang baik, bisa membalikan keadaan. Dan ya Adam Alice menjadi faktor pemain pantang menyerahnya ketika bola dioper ke kiper. Contohnya dia tetap mengepres, dia tetap mau untuk tidak menunggu aja, tidak pasrah, tetap mau mendatangi kiper. Dan ya berujung dengan blunder kiper dari Selangor, dan Adam Alice berhasil menyambutnya, membloknya, dan bola mental ke gawang Selangor itu kembali. Dan ya kita rayakan bersama kemenangan Persib, kita rayakan bersama kemenangan sepak bola Indonesia, penikmat sepak bola Indonesia, kemenangan dramatis Persib, kemenangan remontada Persib. Dan sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Selamat beraktivitas di Jumat pagi ini, dan see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian.